Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah 3 hari mereka menginap di hotel, maunya ke Swiss atau ke Paris untuk bulan madu. Namun karena Mika harus kuliah, ditambah Ferdinand juga banyak kerjaan, mereka memutuskan menunda bulan madu. Lagian Ferdinand belum berniat membuat Mika hamil. Mereka sudah sepakat baik-baik untuk menunda beberapa tahun lagi. Meskipun hati kecilnya berat, tapi Ferdinand menunjukkan sikapnya baik-baik saja. Demi Mikaela, dia tidak apa-apa menunda punya momongan. Apapun itu, asal Mika bahagia, Ferdinand pasti lakukan itu. Karena kebahagiaan Mikaela sekarang itulah yang sangat penting. Kediaman Hartanto. Mika sudah siap-siap untuk kembali beraktivitas, begitu juga dengan suaminya. Pagi-pagi mereka sudah kelihatan rapi, siap untuk melanjutkan rutinitas seperti biasa. "Sayang, jangan pakai itu," Ferdinand sambil merapikan dasi. Ia melirik pakaian Mika. Pakaiannya sih biasa, hanya saja agak press body, dan Ferdinand tidak suka. Mikaela lantas melihat apa yang ia pakai lewat pantulan cermin di depannya. "Apa yang salah? Ini tertutup loh," kata Mika menatap aneh suaminya. "Tertutup sih, tapi agak ketat," protes Ferdinand yang memang tidak suka keindahan tubuh sang istri terekspos oleh mata buaya-buaya di luar sana. "Lah, masa aku harus pakai daster bibi ke kampus biar longgar atau beli gamis sekalian?" Ferdinand langsung menarik hidung Mikaela yang ada saja jawabannya. Aduh, pria itu kemudian melepaskan Mika, membuka lemari pakaian dan mengeluarkan koleksi pakaian Mika yang sedikit lebih sopan. "Ya ampun, itu kan baju untuk musim dingin, bisa gerah nanti," celoteh Mikaela yang tidak mau pakai baju lengan panjang dengan leher panjang pula yang lebih mirip sweater. "Udah sayang, pakai ini sendiri atau aku pakein?" tanya Ferdinand dengan mata penuh arti. Buru-buru Mikaela meraih baju itu. "Bisa ronde ketiga, malah nggak ngampus," batin Mikaela, kemudian lari ke walk-in closet untuk ganti pakaian. Tidak mau ganti di depan Ferdinand, ia trauma. Bisa-bisa mereka tidak akan keluar kamar tepat waktu. Tap, 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 Mika sudah selesai. Ia keluar ganti pakaian dan di kamar sudah tidak ada siapa-siapa. Kemana dia? Mika kemudian mencari Ferdinand yang ternyata sudah menunggu di meja makan. Sambil menunggu dirinya, Ferdinand kini menelpon seseorang. Pagi-pagi telepon siapa? Batin Mikaela kepo. Set, Mika menarik satu kursi di dekat suaminya, sehingga mengalihkan perhatian Ferdinand. "Nanti saya hubungi lagi." Tut, tut, tut. "Telepon siapa?" tanya Mikaela daripada penasaran. "Ayo sarapan, kita telat." Idih, malah nggak dijawab. Mika makan sambil melirik suaminya. "Kita berangkat bareng ya, aku antar sampai kampus." "Lah, nanti aku pulangnya bagaimana?" protes Mika. "Nanti dijemput supir. Bawa mobil sendiri aja deh. Aku anterin, terus langsung ke kantor." "Hes." Melihat Mika manyun, Ferdinand langsung tersenyum. Mika memang masih seperti bocah. Hingga mereka selesai sarapan. Seperti mau Ferdinand, mereka pun berangkat bersama-sama hari itu. Di dalam mobil, di sepanjang perjalanan, Ferdinand yang duduk di kursi belakang bersama Mika memberikan banyak nasihat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mika sampai jengah, kok aturannya semakin ketat saat mereka sudah menikah. "Masa Mika nggak boleh main habis kuliah sama temen? Biasanya juga nggak apa-apa nge-mall bentar," protesnya. "Nanti kamu kecapean. Udah, habis selesai kuliah langsung pulang ya." "Yang bikin capek kan tiap malam harus begadang."
Mika menghela nafas panjang, kemudian bersandar di pundak pamannya. "Iya, iya," jawabnya kemudian dengan sedikit tidak ikhlas. "Jawabnya kok gitu?" Iya sayang." Ferdinand yang senang menjahili istri kecilnya itu langsung merangkul pundak Mika. "Cepatlah dewasa, mungkin anak kita akan sangat menggemaskan sepertimu," batin Ferdinand yang memang hati kecilnya ingin memiliki anak. Tidak terasa mereka tiba di depan kampus Mika. "Hati-hati ya," Mika mengangguk kemudian menutup pintu. Mobil pun melaju meninggalkan Mika yang masih berdiri seorang diri. "Mika!" Mika menoleh saat namanya dipanggil. Seorang pemuda datang setengah berlari. "Kemana saja? Absen berhari-hari." Mika menatap pemuda itu dari atas sampai bawah. "Ada urusan keluarga," jawab Mika santai. "Oh, pulang nanti jalan yuk." Dret-dret, ponsel Mika bergetar. Sebuah pesan WA masuk. "Jangan deket-deket sama cowok ya, aku pencemburu." Mika langsung menoleh ke belakang. Ia seakan mencari sesuatu. Dan benar saja, sepertinya mobil Ferdinand putar balik. Dilihatnya sosok pria berdiri sambil bersandar di pintu mobil. Mereka berdua saling menatap dari jauh. Kemudian terbitlah senyum di bibir Ferdinand, membuat Mikaela langsung lari dan memeluknya. Cowok di belakang Mika bengong, sedangkan Ferdinand ia juga kaget karena Mika langsung memeluknya. "Kok balik?" tanya Mika sembari mendongak menatap wajah suaminya yang super tampan. Cowok yang tadi saja sudah lewat. Ferdinand mempunyai daya tarik sendiri. Meskipun usianya jauh di bawah Mika, pria itu masih sangat mempesona. "Kamu meninggalkan ini di dalam mobil." Ferdinand melepaskan pelukan Mika dan membuka pintu. Ia mengambil map coklat milik Mika yang tertinggal. "Ups, lupa," kata Mika sambil tersenyum manis. Memperlihatkan gigi putih yang berbaris rapi, menambah manis senyumnya. "Ya sudah, masuklah, aku mau lanjut ke kantor." "Oh iya, siapa pria itu?" tanya Ferdinand kemudian. "Hanya teman, udah nanti telat, Mika masuk dulu." Cup, Mika langsung memberi stempel di pipi Ferdinand. Dia mulai tahu cara bagaimana membuat jinak macan rumahannya itu. Sedangkan Ferdinand mau cemburu pun tidak jadi. Sikap Mikaela yang tidak malu-malu di depan umum membuatnya yakin bahwa di hati Mika hanya ada dirinya. "Bye." Mika kemudian meninggalkan Ferdinand yang wajahnya sudah sumringah, sudah dapat servis full, dapat stempel pula. Rejeki nomplok, punya istri yang masih muda, rupanya cukup membuat harinya jauh lebih berwarna dan bersemangat. Tuan, nanti kita telat meeting." Ferdinand tersadar sambil masih tersenyum. Ia pun masuk ke dalam mobil karena sudah terlambat. Jam makan siang, Ferdinand seperti mengalami puber kedua. Sepanjang hari ia menatap layar ponselnya, menunggu waktu ingin segera pulang. Bahkan ia yang biasanya sangat profesional dalam pekerjaan terlihat sangat tidak fokus. Sampai tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ia pun buru-buru meninggalkan kantor. Ketika pulang, ia mampir dulu ke sebuah toko bunga, membeli sebuket bunga mawar merah yang segar, khusus untuk istrinya yang juga masih segar dan muda tersebut. Masih di jalan, dia memastikan apa Mika sudah di rumah. "Sayang, lagi apa?" tanya Ferdinand di telepon. Billy hanya tersenyum kecut. Bosnya terlihat sudah bucin level akhir. "Ini masih di toko buku buat bahan ngerjain tugas." "Sama siapa? Ini aku sudah OTW." "Sama Nita dan Lia." "Cewek semua?" "Iya." "Oh, ya sudah, aku tunggu di rumah. Langsung pulang kalau sudah dapat bukunya." "Iya."
Tut tut tut, telepon terputus dan Ferdinand menatap bunga mawar di sebelahnya yang sudah dihias dengan cantik. Sementara itu di toko buku yang ada di tengah kota, Mika dan teman-temannya masih melihat-lihat beberapa buku sambil sesekali bercanda. "Cowok kamu, Mik?" tanya Lia, teman barunya. "Bukan, gebetan," Mika menggeleng. "Selingkuhan," Selanita kemudian terkekeh bersama yang lain. "Gila loh," ucap Mika kemudian memukul temannya dengan buku. Mereka bertiga bercanda. Circle Mika sekarang sudah berubah. Bukan lagi berkumpul dengan anak-anak yang barbar. Ia lebih memilih teman yang membawa dia ke arah positif karena tidak mau mengecewakan suaminya. Setelah selesai mendapat buku yang mereka cari, teman Mika ingin mereka makan camilan sambil ngobrol di kafe, namun Mika dengan halus menolak. "Aku pulang dulu, udah sore juga nih." "Ya, alasan mau nemuin cowok tadi pasti, iya kan? Ngaku." Mika hanya tersenyum. "Dah ya, aku balik duluan." "Oke, sampai jumpa besok." Mika mengangguk kemudian meninggalkan teman-temannya. Dijemput supir, Mika akhirnya pulang ke rumahnya yang besar dan megah. Tap tap tap, ia langsung mencari suaminya karena mobilnya sudah parkir di depan. Mika mencari ke kamar, tapi suaminya tidak ada. Kemana dia? Mika kemudian meletakkan tas di atas sofa kamar, lalu mencari suaminya. Membuka semua pintu, matanya kemudian tertuju pada buket bunga yang ada di sudut meja. Bibirnya mengembang, mengulas senyum, kemudian memeluk bunganya. Set, bluk, senyumnya semakin lebar ketika sebuah lengan memeluk pinggangnya. "Makasih bunganya," kata Mika, kemudian berbalik. Ferdinand menatap penuh cinta, membuat Mika merasa bahagia. Inikah rasanya menjadi pengantin baru? Kenapa terasa sangat indah? "Cup, aku mandi dulu," salam Mika yang suaminya mau peluk cium, peluk cium. Ferdinand pun menarik diri, ia sedikit menjauh. Mika pun ke kamar mandi, tapi di belakangnya malah ada Ferdinand. Mika menoleh saat merasa diikuti. "Suamiku sudah wangi, sudah ganteng, ngapain ikut?" batin Mika. "Mau ngapain?" tanya Mika saat langsung menoleh. Tanpa dosa, Ferdinand melempar senyum. "Mandi lagi."